Main minum aja. Haus banget. Ilaha illallah Minum Muhammad aja ya? Rasulullah. Maaf, air zam-zam nggak sama seperti air putih biasa. Nggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bersama guru kita Habib Zain dan Bang Haji Putra yang baru pulang. Ini bukan malam ini udah pagi Kita ini. syuting jam 1.37. Luar Masya biasa. Allah. Masya Allah. Jangan heran, Bagaimana jam 1.37 loh ini. Tapi gorengan ada. gorengan maghrib tapi adanya jam 12 malam. Jangan salah bang, ini gorengan. Kalau orang Pondok Kelapa udah kenal banget sama ini. Gorengan mana nih? Ini gorengan pocong namanya. Kenapa pocong? Kenapa bocong? Karena dia Ada bukanya cuma jam 12 malam. Oh, bukan dari maghrib? Bukan. Salah antum, main ngomong gorengan Biasanya. maghrib. Jam segini gorengan maghrib Habibi. Nah, Iya kan? ada bang di Pondok Kelapa doang. Gorengan Pocong. Gorengan bocong. Keluarnya jam 2. Dia bukanya jam 12 ke atas. emang buat pocong. Yang Kita makan pocong. pocong. Sebutannya pocong karena dia bukanya jam 12 ke atas. Iya. Bagaimana? Hotelnya masih buka nih, gorengan? Masih. Oh, Masih. iya, Gimana hangat. kabarnya Habibana ini? Kenapa? Bagaimana Habibana? Apanya gimana? Kabarnya bagaimana? Seperti yang antum lihat, alhamdulillah kita, sehat afiat. Bang Ab, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Habibana. Sehat. Alhamdulillah sehat. Enggak, karena kalau orang soleh biar kata sakit ngomongnya alhamdulillah. Nggak punya duit ngomongnya alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah bahagia, sehat. berkah. Amin. Alhamdulillah sehat berkah. Wah, cakep. Kalau berkah berarti kita bisa minta berkahnya. Amin. Berkah kesehatan. Bang Haji Putra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, afiat, Pulang haji gimana? bahagia, berkah, sukses dunia akhirat. Amin. 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 Jadi sekarang ada haknya. H Putra. Iya, H titik Putra. Putra. Haji Putra. Enak loh orang mah ya. Dia kalau Asal kalau pergi haji cuma sekali dapat gelar haji. Gelar haji. Habib berkali-kali kagak ada aja. Ada aja orang yang mau ngaku-ngaku jadi Habib ya. Udah kan itu. daftar nasab. Cuma berat gitu kalau yang sana. Enggak, maksudnya kan kalau lihat dari sisi ya kalau orang-orang yang ria depan pamer ketika dia seandainya faktanya kan kalau jadi Habib pergi haji nggak dipanggil haji. Haji Habib. Masya Allah, Masya Allah. Nyobain jam-jam ya? Nah, Hah, gimana? kita ngobrol dari tadi kok ada yang pulang aja tapi nggak ada air jam. Dang, itu dang, mana dang jam-jam? Guru ini jauh bawanya. Iya, Pakai pesawat. Masya Allah. Nih, Boleh, ini boleh, bang, boleh. ini. Lah, emang beda. Iya beda guru. Lah. Beda. Ini Gelasnya ada di tulisannya Haji Habib. Iya. Jangan ente minum zam-zam aneh bukan zam-zam nih. Gitu. Main minum aja. Gimana? Haus banget. Ilaha illallah Minum Muhammad aja ya? Rasulullah. Maaf, air zam-zam nih nggak sama seperti air putih biasa. Nggak sama. Air zam-zam ini adalah air yang paling mulia di muka bumi ini. Satu, karena dia itu air yang memiliki sejarah yang mulia sebab daripada perbuatan mulia dan keluar dari tanah yang mulia. Oh, jadi nggak sembarangan, makanya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'u zam-zamin lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung apa ente mau. Maksudnya adalah ente minum air zam-zam mau untuk apa? Tapi orang soleh itu kalau minum zam-zam dia banyak niatnya, biar hatinya bersih, biar dapat ilmu yang bermanfaat, biar jadi orang yang bertakwa, biar kalau ada hal yang haram di dalam dirinya terhapuskan berkah air zam-zam, yang hatinya baget jadi lunak dan seterusnya. Gitu Bang Ab. Nah, niatin deh apa niatnya Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Biar lunas utang-utangnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. pH terbaik air Zam-Zam. Air terbaik di dunia dengan pH yang paling baik. Nah itu tahu tadi jadi kayak Iya, orang iya, ampisan. Hah? Belum ngerti. Ternyata ini bisa digunakan untuk berbagai macam hajat. Masya Allah. Air terbaik ini. Ini air terbaik. Air Zam-Zam tuh Masya Allah. Jadi sejarahnya tuh keluar pertama kali air Zam-Zam yaitu ketika Nabi Ismail kehausan. Nabi Ismail kehausan, lalu Siti Hajar sang ibunda Nabi Ismail mencari air. Jadi gini. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh istrinya dan anaknya yang masih bayi saat itu Nabi Ismail di kota Mekah. Tapi saat itu kota Mekah belum ada orang, belum jadi kota, nggak ada penduduk kanan kiri, nggak ada kosong padang pasir. Tuh, bayangin dah, kagak ada penduduk sama sekali. Akhirnya Nabi Ismail kehausan, masih kecil bayi saat itu. Subhanallah, Allah berikan lahir. Ceritanya sangat panjang. Pada akhirnya kesimpulannya nanti insya Allah akan kita cerita lagi di episode-episode berikutnya. Tapi ini sebagai pembuka saja bahwasanya Allah berikan air ini di tengah-tengah gurun pasir. Dan itu terus mengalir sampai saat ini. Sampai saat ini nggak ada habisnya. Memenuhi jamaah haji. Dan ini air terbaik di muka bumi dan itu diakui oleh para ilmuwan. Baik ilmuwan dari muslim maupun non-muslim. Alhamdulillah. Jadi sebanyak-banyaknya orang pergi haji umroh tuh yang nggak berhenti-berhenti, air Zam-Zam nggak berhenti-berhenti. Enak airnya. Jamaah haji semua minumnya air Zam-Zam berarti. Masya Allah. Rugi kalau ke sana nggak minum air Zam-Zam, sangat rugi. Dan lebih rugi lagi kita yang jauh dari sana ada air Zam-Zam di depan muka nggak mau diminum. Sayang sekali. Tapi di sana ada air selain air Zam-Zam? Ada dong. Kalau air sejujurnya enggak kekurangan. Alhamdulillah kalau jemaah haji Indonesia saat itu nggak ada kekurangan. Segitunya negeri padang pasir bang. Pikir kita di Indonesia aja ya, Di Indonesia. yang hujannya banyak, gunung, kali banyak, sungai, lembah. Wah, coba lah, karena kemarau aja sebulan, 2 bulan. Di beberapa daerah tuh kering. Benar. Alhamdulillah. Tapi Arab ya, pohon dikit, pohon korma. Tapi pada saat zamannya Nabi Ismail atau Siti Hajar alaihissalam belum ada sama sekali itu semua, masih kosong padang pasir. Nah, jadi tuh terus-terusan air Zam-Zam itu mengalir memenuhi jemaah haji sampai saat ini. Berarti air Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Sampai saat ini. Masya Allah. Tapi pernah loh air Zam-Zam tuh hilang, nggak ada. Sumurnya yang hilang atau gimana? Iya, otomatis kalau sumurnya hilang, air Zam-Zamnya nggak ada, gitu loh. Sempat nggak ada, habis guru. Gimana? Ditimbun. Lah kok Ditimbun? maksudnya? Nah, ini dia nih. Jadi hilangnya tuh nggak sebulan 2 bulan, puluhan tahun, beberapa generasi. Berarti kekeringan pada masa itu mungkin? Enggak, bukan kering. Jadi air Zam-Zam itu sengaja ditimbun oleh kaum yang bernama kaum Jurhum, yang saat itu dia itu sebagai, kalau kita bilang, yang mengatur lah di kota Mekah, pemerintah ya, kalau kita bilang pemerintahan itu ada namanya kaum Jurhum. Kaum Jurhum ini dari negeri Yaman. Dan memang pada sejatinya antara Mekah dan Yaman itu sendiri memiliki hubungan yang kuat karena sebab
Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, itu asli orang Yaman. Oh, asalnya malah dari Yaman. Dari Yaman. Nah, makanya yang meneruskan kepengurusan yang ada di kota Mekah, termasuk yang mengurusi jamaah haji, itu semua keturunannya Nabi Ismail. Nah, di antara keturunan-keturunannya ini yang menjadi pemerintah di kota Mekah, yang mengurusin Ka'bah dan jamaah haji saat itu ada namanya kaum Jurhum, datang dari kata Yaman. Gitu. Nah, karena dia punya buat masalah, lantaran di antara masalahnya itu di dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, dia diusir sama warga kota Mekah. Bukan, saat dia itu pemerintahan gitu. Iya, karena dia membuat kesalahan karena apa namanya, Allah Subhanahu membuat berhala-berhala. Membuat berhala-berhala. Itulah sempat juga orang-orang Yahudi itu nggak mau pergi haji lagi karena ada berhala. Nah, kaum Jurhum ini membuat berhala, dua berhala, yaitu namanya Allah lupa. Perempuan. Berhalanya ada laki, ada perempuan. Kok ente tahu ada laki perempuan? Nih udah baca nih yang begini nih. Terus coba Ya, kalau berhala kan ada laki-laki tuh, ada yang perempuan. Nah, cuman ada namanya tuh, namanya siapa gitu kan. Iya. Nabi pernah dengar kan? Gitu juga. Jadi ada berhala tuh Ubal sama apa gitu. Nah, itu tahu Ubal namanya. Kalau yang perempuannya apa gitu. Iya, ya, kalau perempuannya berhala, kalau berhala kan umum tuh ininya, nama-namanya di pengetahuan Islam. Iya, jadi yang diciptain sama kaum Jurhum ini apa tadi itu? Itu Nailah sama Asifan apa lupa, itu Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jadi dua patung ini adalah awalnya dua orang, laki-laki dan perempuan yang berzinah di dalam Ka'bah, lalu dirubah kena bala, dirubah menjadi dua batu. Nah, dua batu inilah menjadi sesembahan di sisi Ka'bah. Nah, itu yang nyebabin kaum Jurhum terusir itu. Akhirnya orang-orang itu banyak yang menjadikan berhala ini sesembahan, yang membuat beberapa orang geram. Sehingga terusirlah kaum Jurhum dari ngurusin kota Makkah, kembali ke Yaman. Nah, sebelum dia kembali ke Yaman, si Jurhum ini, kaum Jurhum ini, dia memendam air Zam-Zam dan beberapa harta-harta yang dikumpulkan karena dari jamaah haji. Alasannya dia pendam itu air Zam-Zam, alasan dia pendam itu harta-harta yang berlimpah itu adalah nanti kepengurusan setelah kaum Jurhum nggak ada yang bisa menikmati air Zam-Zam. Dan nanti kaum Jurhum bertekad akan kembali lagi ke kota Mekah dan menggali itu. Jadi pada saat itu benar-benar air Zam-Zam beberapa tahun itu nggak ada air Zam-Zam. Hilang. Dan kepengurusan setelahnya itu namanya kaum Khuza'ah. Setelah Jurhum itu Khuza'ah. Nah, Khuza'ah juga setelah memimpin dan generasi seterusnya sudah tidak lagi memperdulikan air Zam-Zam. Nah, udah hilang. Makanya itu disebut kehilangan besar. Nggak bingung karena dia udah nggak peduli. Nggak peduli dengan air Zam-Zam. Jadi sempat benar-benar nggak ada. Gitu, Bang Haji. Tapi terus gimana? Pada akhirnya ketemu lagi itu air Zam-Zam. Insya Allah ntar akan datang kita selesai. Bersambung nih ceritanya. Iya. Intinya adalah air Zam-Zam diketemukan kembali karena sudah hampir dekat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti siapa yang menemukan apa segala macam nanti ada ceritanya. Jadi biar ente tambah penasaran. Tapi setidaknya air mulia Zam-Zam ini mulai dari Nabi Ismail alaihissalam terus sampai kepada kita saat ini nggak melulu terus mengalir, karena pernah ada, kalau kita bilang sabotase ya. Pernah disabotase lah kalau kita bilang tuh.
diumpetin gitu. Sabotase puluhan tahun. Iya, jadi bukan waktu yang sebentar. Lama Sampai bener. puluhan tahun nggak itu kira-kira? Sampai Kayak disebut kehilangan. kehilangan besar. Sama Martin Lynch di bukunya, buku yang kisah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai kehilangan besar. Tapi pada akhirnya ditemukan kembali. Bagaimana ceritanya? Tunggu episode yang berikutnya. Sambil ngopi dulu, Habib. Ngopi. Bismillah. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW itu memiliki perhatian lebih terhadap negeri Yaman? Ya kan? Doain negeri Yaman, Ya. terus menyebutkan keistimewaan orang-orang negeri Yaman. Nabi itu memang bukan orang Yaman. Ya. Nabi lahir di Mekah, bapaknya lahir di Mekah, kakeknya lahir di Mekah. Tapi Nabi punya darah orang Yaman. Siapa itu? Siti Hajar alaihissalam. Nenek moyang. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Al-Yamani. Al-Yamani. Makanya ada qasidah Salatullah ala Tahal Yamani. Nah, ini nggak bisa sih nadain gitu. Salatullah ala Tahal Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ya. Makanya sudut Ka'bah. Jadi Rukun salawat Yamani. Allah atas Toha. Toha itu siapa? Salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Al-Yamani. Apa artinya Al-Yamani? Nisbah. Nisbah ke negeri Yaman. Nah, sekarang orang-orang Muslim di Indonesia dibuat malu untuk mengakui keunggulan negeri Yaman. Dibuat negeri Yaman ini negeri yang buruk citranya. Ya, hadza na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya dan mereka memiliki kebencian yang sangat-sangat tidak berdasar banget gitu ya dengan para habaib yang memang mereka datangnya dari negeri Yaman, sehingga para pecinta habaib ini disebut sebagai Budak Yaman. Astagfirullah. Belakangan guru ada yang menafsirkan Ahlul Bait itu ngaco nggak sih guru? Itu tuh guru tuh yang penyanyi itu yang belaga dakwah tuh guru. Tet. Ya, itu tuh. Raja terakhir. Raja terakhir. Raja terakhir. Kata Gus Rumel raja terakhir. Itu gimana sih guru Mas Bro tuh? Ini tafsir tentang Ahlul Bait ini sebenarnya kok dia bisa bilang Ahlul itu ahli, keluarga, Bait itu rumah. Iya. Ya berarti keluarga yang ada di rumah lah. Maksudnya itu gimana guru ya? Iya, benar. Artinya maksudnya betul kok tafsirnya dia sesingkat gitu gitu. Ya namanya orang bego. Itulah yang nggak ngerti tuh begitu biasanya, makanya Yang bantah jadi begini, dia itu menafsirkan ayat Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, kan begitu. Tafsirannya dia benar nggak? Benar, tafsiran dia itu benar, tapi juga yang disayangkan oleh dia itu membantah tafsiran yang lain, gitu loh Bang Haji. Ulama berbeda pendapat tentang tafsiran tersebut, ada perbedaan pendapat, betul. Tapi kan itu udah pernah dijelaskan oleh bahkan saat itu juga viral Ustadz Adi Hidayat, terus juga dijelaskan oleh Gus Zaini, seorang alim, itu alim, tapi beliau YouTuber lah, kalau kita kenalnya YouTuber, tapi beliau alim. Dan ulama-ulama kita juga sudah banyak menjelaskan tentang definisi al-qurba di situ tuh apa. Nah, jadi sebetulnya di antara salah satu tafsiran para ulama itu yang ditafsirkan oleh raja terakhir. Itu benar gitu, benar kita katakan itu benar. Tapi sayangnya dia justru menafikan tafsiran yang lain, mengatakan oh bukan artinya
Lah dia jadi kayak nyalahin ahli-ahli tafsir terdahulu. Ini yang bahaya. Jadi dia ini udah kurang literasi gitu. Ya kalau bab musik dia pakarnya, apalagi dangdut gitu. Tapi kalau untuk bab ini janganlah, jangan. Jadi tuh orang jadi kasihan. Lagi banyak Kasihan pengikutnya. gitu. Iya. Itu sebutnya raja terakhir. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih dia taufik hidayah. Amin. Kasihan udah sepuh. Orang tuh kalau udah sepuh, Allah pun sendiri menaruh rahmatnya sangat banyak kepada orang-orang yang udah sepuh. Tadi aneh ngaji bulanan di FBR Pondok Kopi Pondok Kelapa, gabungan FBR Pondok Kopi Pondok Kelapa. Kebetulan memang kita setiap sebulan sekali itu Al-Fagir diminta untuk menjadi pembawa materi. Aneh tiap bulan itu ngaji kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Nah, tadi pas ketepatan hadis yang ketiga menceritakan keistimewaan orang tua. Bukan orang tua kandung, ini bicara orang yang udah lanjut usia, orang-orang tua gitu. Di antaranya kalau info dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang udah tua tuh, Allah Subhanahu Wa Taala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Allah tuh senantiasa memperhatikan ke wajahnya orang yang sudah tua pagi-pagi dan sore hari. Tiap pagi tiap sore. Nah, maksudnya memperhatikan di sini Allah tuh peduli gitu. Sampai di situ dikatakan Allah tuh berkata, "Ya abdi, qad kabura sinnuk, wahai hambaku, ente udah tua." Terus apa lagi tuh ya? Pokoknya ente udah tua, udah keriput, udah getas, ente punya tulang, getas tulang. Ya kan orang tua begitu kan. Kulit getas. Getas dia. Gitu kan. Itu Allah apa begitu? Kan kalau Allah emang baik. Ini pendidikan buat kita gitu kan. Kalau kita ngelihat udah ada orang tua kelakuannya kagak bener. Dah orang tua udah bawa tanah gitu kan. Kalau Allah enggak. Allah bilang, "Wahai hambaku, ente ini udah tua. Udah kulit udah keriput, tulang udah getas." Nah, terus apa lagi? Tulang udah rapuh, terus apalagi ente dikit lagi akan ajalmu udah dekat dan kamu dikit lagi akan menjumpai aku, fastahi minni, maka malulah kamu dariku. Maksudnya Allah bilang udah tua tuh udah tobat, jangan pakai ngadu domba, jangan pakai buat fitnah, jangan buat maksiat, malu udah tua. Kalau bahasa kita begitu tuh. Allah bilang apa? Kalau kamu malu di umur senjamu ini, udah lanjut usia kamu, terus kamu malu kepadaku sehingga kamu meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, maka aku juga malu kepadamu untuk mengazab. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang sepuh itu luar biasa. Nah, makanya mudah-mudahan raja terakhir ini biar sadar, biar punya malu, jangan ngomong asal-asalnya. Dia padahal punya uang. Atau kalau dia nggak punya uang, dia tinggal jual mobil atau apa segala macam, silahkan keliling ke para ahli nasab di dunia ini. Jangan ngomong asal-asalan. Biar sekalian belajar dah lo. Iya. Dan dia dikelilingi banyak para kiai-kiai di Jakarta ini. Ya. Kalau dia nggak mau nanya Mahab, tanya sama kiai biar benar apa tafsir itu ayat, gitu loh. Guru gembul ngomong, Mbak Alawi juga nggak diterima di nakobah lain, dia iyain. Makanya kita kan kalau lu punya uang lu jalan dah sono. Jalan, bener kan dikata guru gembul? Nakobah lain itu menolak Mbak Alawi. Bener nggak harus tes DNA untuk mengisbat nasab? Nah ini sungguh, apalagi dia buat fitnah keji. Apa fitnahnya, ingat nggak? Bahwasannya Mbak Alawi memiliki doktrin dia anti neraka. Hadza na'udzubillah min dzalik. Kalau emang Mbak Alawi anti neraka, orang tua aneh, Bang. Nggak bakalan mondokin aneh, nggak bakalan suruh aneh ngaji, sholat tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan amat dah tuh.
Khair, insya Allah Allah kasih dia tobat insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Ngeri ngeliat begini nih ngeri gitu. Ngerinya ngeliat ke diri kita Iya. gitu. Bener ngeri banget guru ngelihatnya ya Allah sayang banget di usia dia yang di ujung tuh. Ya lumayan lah dia udah dapat bonus kan. Iya. Lumayan banyak. Banyak bonusnya. Ini nih, ini apa ini namanya nih? Makanan ini nih, makanan zaman dulu ini. Ini kue lanting. Apa? Ah? Kue lanting bukan sih? Kue 8 itu guru. Ada yang bilang Tuh. kue 8, ada yang kue anting. Soal makanan nih di Indonesia kontroversi banyak-banyak. Tiap daerah punya namanya masing-masing. Kalau Iya. ini sebutnya apa Bang Putra? Apa? Kue Delapan. delapan. Saya taunya kue lanting. Soal nasab kalau kita udah putus dengan satu prinsip aja. Kalau saya pribadi Nah, lebih baik salam mencintai daripada salam membenci. nah itu banget bang. Itu Itu banget. udah pasti nggak ada ruginya kan. Nggak ada lah. Kalau saya Untung pribadi, semua. kalau saya pribadi melatih diri saya dan nanti generasi ke bawah saya nih. Mungkin saya punya anak nanti kalau sayanya dan mereka udah lihat sayanya cinta sama baik. Siapa tahu generasi kita bisa ngikutin nih cinta baik terus. Kita nggak tahu kiamat kapan, kita nggak tahu apa dajjal turun kapan. Hmm. Kalau kita dari sekarang kita nggak memupuk cinta dengan abaib, nanti anak kita nggak percaya dong ada Imam Mahdi. Iya Karena Imam lah. Mahdi adalah Keturunan Nabi Muhammad Allah. SAW. kalau saya begitu pribadi. Cukup itu aja. Pegangan. Jangan ya kita melatih cinta. Oh banyak kok terdahulu kita ulama-ulama kita banyak kok yang udah mereka menceritakan tentang kecintaan mereka terhadap apa salahnya kita ngikutin mereka ulama, nggak ada yang salah kalau kita. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita cukupin, kita tutup obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Amin. semua para subscriber kita. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.